dan apa yang harus apa namanya dipenuhi di LK 1.2. Baik, mungkin kita tawarkan dulu ya. Sebelum ditunjuk kita tawarkan dulu siapa yang ingin mempresentasikan terlebih dahulu progres eh, pengerjaan LK 1.2. Bu Intan Lailani. Nah, nanti habis itu Pak Sawa Sormin ya. Baik, silakan Bu. Nanti yang kita urutkan berdasarkan raise hand ya Bapak Ibu ya. Silakan Bu Intan. Nanti Bu. Saya share ya Pak. Baik, silakan Bu. Nah, mana nih? Mana ya? Mana? Tapi pas sudah dibuka. Tunggu. Kok botnya nggak ada? Ini dia. Sudah kelihatan belum Bapak? Ibu? Sudah Ibu. Sudah. Ya, silakan. Mohon dikoreksi ya Bapak. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, masalah yang telah diidentifikasi kesulitan belajar peserta didik, saya ngambil kemarin pas PPL materinya SPLTV. Hasil eksplorasi penyebab masalahnya dari Wahab Abdul Sinarti volume 4 nomor 1. Menurut penelitian ini mengungkapkan diagnosa kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal sistem persamaan linear variabel dan upaya mengatasinya dengan tindakan scaffolding. Pendekatan dipakai dan penelitiannya adalah pendekatan kualitatif. Siswa diberikan 3 soal sistem persamaan linear 3 variabel. Siswa kemudian dipilih 3 siswa dijadikan sebagai subjek penelitian, yaitu siswa kategori berkembang matematis, rendah, sedang, dan tinggi. Data diperoleh dari hasil kerja siswa mengerjakan tes, hasil wawancara, pemberian scaffolding. Nah, terus dibagi konsultasi siswa dan menyelesaikan soal itu adalah yang pertama itu memahami kesulitan dan memahami masalah yang terjadi akibat adanya kognisi yang tidak seharusnya dialami siswa, seperti pengetahuan mengenai operasi pecahan, hitungan aljabar, konsep, dan lain-lainnya. Kesulitan yang kedua itu adalah menyusun rencana penyelesaian. Siswa masih bingung dalam memodelkan masalah kontekstual. Yang ketiga, perencanaan penyelesaiannya. Terdapat kesalahan operasi perhitungan aljabar maupun penggunaan kaidah prinsip matematisnya. Kalau sumber wawancaranya dari teman sejawat itu Ahmad Sodri, Bapak MPD, guru matematika mengajar di kelas 10 BD, BR, dan di kelas 11 SMK Negeri 41. Pertanyaannya, bagaimana kesulitan dihadapi ketika kegiatan pembelajaran matematika di kelas Pak Sodri mengenai materi SPLTV? Kesulitannya ketika sedang menjelaskan materi, ada anak ditanya kembali apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Sodri, dia tidak bisa menjawabnya. Solusinya adalah dengan memindahkan posisi duduk anak tersebut ke depan supaya bisa lebih fokus. Terus mengubah metode pembelajaran dengan menggunakan teknologi kuisis, sehingga siswa jadi berlomba-lomba untuk mengerjakan untuk mendapatkan skor yang tertinggi. Tuh. Terus kalau untuk dari rekan sejawat lagi, dari Ibu Retno Triwahyuni SSI MPD, guru pelajar matematika di SMK Negeri 52. Pertanyaannya, bagaimana kesulitan dihadapi ketika kegiatan pembelajaran matematika di kelas Bu Retno dalam menyelesaikan soal materi SPLTV menggunakan kuisis? Jawabannya, menurut Bu Retno, kesulitan dihadapi adalah ketika siswa akan merubah persamaan dari 3 variabel menjadi 2 variabel, biasanya kesalahannya pada saat eliminasi, menghilangkan 1 variabel. Pada saat mengambil 2 persamaan, tidak konsisten. Mana variabel dihilangkan, ya masih kesulitan. Jadi dari persamaan ketiga ke 4, tiba-tiba 4 ke 5-nya mereka suka bingung. Solusinya untuk memberikan soal SPLTV di kuisis jangan terlalu banyak karena akan membutuhkan waktu yang lama. Dalam menyelesaikannya cukup diberikan 5 soal saja. Kalau wawancara pakar, Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMK Negeri 41, Pak Susilo Madio SPD.
Pertanyaannya, menurut Pak Susilo, apa penyebab peserta didik kurang konsentrasi dalam belajar? Menurut saya, penyebab peserta didik kurang konsentrasi dalam belajar adalah motivasi belajar peserta didik yang kurang. Yang kedua, materi pelajaran yang terlalu sulit di SPLTV ini. Yang ketiga, guru harus paham karakteristik peserta didik. Nah, untuk analisis eksplorasi penyebab masalah, setelah dilakukan analisis terhadap peserta didik yang kurang konsentrasi dalam belajar melalui berbagai sumber literatur dan wawancara, maka dapat ditentukan penyebab masalah sesuai dengan kondisi kesehatan pendidik sebagai berikut. Yang pertama, kesulitan siswa dalam memahami masalah seperti pengetahuan mengenai operasi pecahan, perhitungan aljabar. Yang kedua, kesulitan siswa dalam memodelkan masalah kontekstual ke dalam model matematis. Yang ketiga, masih terdapatnya kesalahan siswa saat melakukan operasi perhitungan aljabar maupun penggunaan kaidah prinsip matematis yang benar. Baru itu saja, Bapak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Tuh, ngomong-ngomong, nanti referensi Pak Abdul Wahab ini, Abdul Wahab yang... Oh, bukan Bapak, itu dari... Bukan, ini jadi dari jurnal Bapak Wahab Abdul Sunarti volume 4 nomor 1 diagnosa konsentrasi siswa. Bukan, namanya yang sama. Bukan. Kebetulan namanya sama ya Pak Abdul ya. Iya, maaf ya Pak Abdul. Ya, baik. Oke Bu, ini berarti Ibu lebih menekankan kepada kesulitan peserta didik, kesulitan belajar. Ini waktu pas siklus 1 dulu. PPL. Ya. Siklus 1 dulu sebelum PPL. Iya Bapak. Tesnya sama atau tidak? Kesulitannya ya pas mengerjakan soal ini mereka kesulitan pas eliminasi dari persamaan. Nanti Bu, ini eliminasinya mesti yang mana dulu? Apakah mesti yang eliminasi X dulu, Y dulu, atau Z dulu gitu. Terkadang kesulitannya di situ. Nah pas udah model ke-4 sama ke-5, mereka kan udah eliminasi ke yang variabel X, Pak, tiba-tiba loh kenapa kamu hilangkan Y? Kan kalau misalkan udah variabel yang X aja kamu hilangkan, itu kesulitannya suka. Jadi mesti kita pandu juga Bapak gitu. Tapi untuk yang waktu identifikasi masalah pertama kali LK 1.2, ini sudah Ibu tuliskan belum? Sudah muncul belum? Atau identifikasi masalah yang lain? Sebelumnya udah dimunculkan gitu. Sama ya? Artinya ini berarti masalah yang belum tuntas gitu kan? Iya, karena masih kesulitan Bapak. Nah di situ itu referensinya menggunakan scaffolding. Ibu tahu scaffolding? Enggak Bapak, saya baru lihat dari jurnal ini. Maaf ya Pak Romono. Habis mencari sesuai dengan temanya. Teknik scaffolding itu kurang lebih ya, jadi dia memberikan bantuan kepada anak gitu, bantuan kepada anak didik, artinya bantuannya itu bertahap. Jadi mulai dari tahap pembelajaran, kemudian dikurangi lagi, nanti sampai pada akhir dia semakin bertanggung jawab itu terhadap prosesnya. Sehingga nanti kalau mungkin bisa menggunakan ini, jadi nanti dari awal itu membantu terus dalam proses semakin mandiri. Itu maksudnya itu kalau memang Ibu nanti menggunakan ini ya, teknik ini ya. Iya. Untuk model pembelajaran Ibu masih menggunakan Mas PBL sih kemarin Pak. Ya berarti artinya nanti ketika proses PBL itu kan pendekatan ini bisa digunakan karena nanti di awal itu bisa membantu banyak, kemudian membantunya turunkan di setiap sampai dengan tahap yang terakhir. Oke Bapak, terima kasih Bapak. Untuk kesulitan ini nah, tadi terkait masalah teknis mensubstitusikan itu punya solusinya enggak kira-kira ini nanti masalahnya itu? Substitusi kan biasanya sih paling saya pandu ya Bapak. Jadi kalau anak-anak kan
Depan. Kalau ada yang kesulitan bisa dipandu Pak, tapi terkadang kalau misalkan ada kayak diskusi kelompok kan, nanti ada teman sejawatnya yang membantu gitu. Ya, seperti yang apa namanya saya sarankan tadi pagi, yang mungkin nanti bisa digunakan juga bahwa LKPD-nya jangan di print saja satu gitu ya. Jadi ibu menambahkan untuk apa namanya mengatasi sehingga semua kelompok itu sudah bisa Dapat. memahami apa yang dalam Iya. LKPD. Gitu. Jadi nanti mulai dicoba tidak hanya ngeprint LKPD satu untuk satu kelompok, ya. Iya, iya Bapak. Bisa ditambah media-media lain untuk mendukung LKPD tersebut. Nah, baik, sudah bagus Ibu, sudah bisa mengidentifikasi. Ini saya kira sudah lebih mendalam ya, sudah lebih khusus daripada ketika menulis waktu poin LK 1.2 yang awal siklus 1 dulu ya. Iya. Ya, sepertinya sudah tadi pertanyaan wawancaranya juga lumayan, sudah bisa mengkhususkan kepada kesulitan apa yang terjadi pada peserta didik untuk materi ini. Ya itu Ibu, mungkin ada yang ditanyakan? Ya, tidak Bapak, sudah cukup. Nanti silakan dilengkapi ya Ibu ya, dilengkapi. Iya, iya Bapak. Makanya. Terima kasih Pak Bono. Ini sebentar, identifikasi masalahnya ada berapa ini? Saya yang satu lagi tentang masalah soal AKM Pak, tapi belum selesai. Ini 2 ya? Iya 2. Ya. Belum selesai yang satu lagi ya, Bapak. Apa-apa, tapi ini 1 dengan 2 nanti ada kaitannya ya, tidak betul berbeda gitu ya? Enggak, dengan soal di SPLTV ini ada soal AKM juga Bapak. Iya, berarti sama ya, sama-sama penyelesaian soal. Iya, penyelesaian soal. Baik, terima kasih Ibu atas presentasinya. Ya, terima kasih Bapak Bono. Saya stop screen ya Pak. Ya, itu presentasi dari Bu Intan terkait dengan masalah yang masih harus diselesaikan di siklus 2 karena di siklus 1 masih ada hal yang perlu disempurnakan. Baik, kita lanjutkan. Pak, silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Udah tampil Pak? Besarkan Pak, kecil. Oh, besarkan Pak ya. Udah Pak? Ya sudah, silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak dosen berikan waktu kepada saya tentang eksplorasi penyebab masalah. Ini nama saya Pak ya. Ini dengan sejawat dengan pakar. Tadi saya dengan pakar Bu Astuti. Baik, saya langsung saja Pak. Di siklus yang pertama saya memang mengambil identifikasi yang ini tentang model dan coach. Pada saat tadi pagi penyampaian Pak dosen tentang model dengan coach ini, saya coba ini Pak mengintegrasikan. Guru belum maksimal dapat mengintegrasikan model pembelajaran dalam pembelajaran. Lalu hasil prosesnya ini kajiannya Pak menurut Pak Nami menunjukkan bahwa pembelajaran memicu siswa berpikir tingkat tinggi sehingga nanti bisa anak aktif memiliki kesempatan untuk mengamati, menanya dan mengkomunikasikan. Lalu ini bukunya Pak, pembelajaran berbasis SWOT Pak ya. Ini yang kedua, inovasi pembelajaran secara pemikiran ekonomi dengan Sincet. Ini di lingkungan ekonomi sumber daya. Lalu menurut dia Ambarwati rendah kemampuan di tanah peserta didik disebabkan karena pemilihan model dan media pembelajaran. Nah, berdasarkan ini saya akan coba Pak dengan model dengan media yang nanti akan saya berikan di siklus kedua. Lalu, nah ini Pak, ini kan saya langsung penyebab
guru belum dapat berinteraksi dengan model pembelajaran HOT, ini wawancara saya dengan kepala sekolah. Ada beberapa guru yang sudah membuat atau merancang atau melakukan pengajaran tentang pembelajaran dengan merancang HOT, apalagi dengan soal-soal berbentuk HOT seperti itu. Lalu kemudian ini menurut wakil kurikulum, kebetulan wakil kurikulum saya sudah guru penggerak, beliau sudah belajar banyak hal tentang pembelajaran, kurangnya pelatihan atau IHT tentang pembelajaran berbasis HOT gitu. Lalu menurut guru sudah merasa puas dengan ilmu yang sedang dimiliki, sehingga guru kurang inovatif dalam mempelajari, yaitu belum mengembangkan perangkat yang mendukung pembelajaran siswa termasuk LKPD-nya, Pak. Ini nanti saya upakan LKPD-nya menarik mungkin lewat Canva, karena lewat Canva nanti anak-anak bisa termotivasi atau antusias. Ini awalnya Pak, menurut pakar, tadi memang saya telepon karena beliau sedang sibuk, tapi memang saya dengan pakar ini yang tadi jurnalis sering berkomunikasi. Awalnya dia menyampaikan apa sih HOT itu gitu. Pada saat saya sampaikan itu berpikir tingkat tinggi. Nah, makanya dia menyampaikan begini, harapan dengan pembelajaran HOT, maka siswa mampu mengaplikasikan kemampuan kritis dan analitis terhadap permasalahan sekitarnya. Jadi, pandangan siswa yang hanya menjadikan guru sebagai satu sumber belajar harus dirubah seperti itu. Kemudian agar peserta didik mampu meningkatkan capaian akademik serta integritas peserta didik, soal-soal HOT dirasa penting karena siswa akan terbiasa untuk berpikir kreatif dan memerlukan pemahaman yang tinggi. Perlu dirubah cara fokus para siswa dalam kehidupan nyata, begitu Pak. Lalu kemudian saya analisis berdasarkan hasil eksplorasi. Pertama, guru belum mengembangkan model pembelajaran yang inovatif atau problem based learning. Kebetulan saya menggunakan PBL, Pak. Belum maksimal seperti itu, Pak. Kurang maksimal seperti itu. Kemudian guru yang belum memancing siswa berpikir secara HOT. Yang ketiga, guru kurang mensimulasi siswa dengan pemberian masalah dan pemecahan masalah. Yang keempat, kurangnya pelatihan yang berbasis pembelajaran HOT. Kelima, guru belum membuat media nyata yang langsung diperhatikan siswa seperti LKPD yang menarik. Yang keenam, siswa belum diarahkan untuk berpikir tingkat tinggi. Lalu yang ketujuh, yang terakhir, pandangan siswa yang hanya menjadikan guru sebagai satu-satunya sumber belajar harus dirubah. Mungkin itu dulu Pak, mohon tanggapannya, masukannya untuk nanti perbaikan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak, untuk koreksi pertama, ini HOT itu bukan model pembelajaran. Iya Pak. Jadi HOT itu adalah tipe soal. Oh iya Pak, iya tipe soal. Jadi guru belum maksimal dalam modelnya pembelajarannya apa gitu. Belum maksimal dalam mengintegrasikan soal tipe HOT itu soal. Iya Pak, oh soal Pak ya? Iya. Iya, bukan model. Iya Pak, sorry. Modelnya PBL misalkan atau model discovery, tapi soal-soalnya soal HOT. Iya Pak. Nah, ini kalau Bapak menulis soal HOT sebagai identifikasi masalah, berarti soal-soal yang standar kemarin di siklus 1 sudah terselesaikan ya? Iya Pak. Iya Pak. Terselesaikan siswa-siswanya. Iya selesaikan, tapi masukan dari Pak dosen diarahkan lagi tingkat kesukaran soal atau tingkat soal HOT gitu Pak. Artinya nanti kan tentunya ketika Bapak menggunakan HOT, nanti medianya juga jangan sama lagi ya, karena kalau penekanannya soal tipe HOT,
nanti apa namanya media pembelajaran yang Bapak gunakan tentunya harus mendukung soal-soal itu tadi ya, karena kalau mau medianya masih sama terus nanti targetnya kok soal-soal HOTS itu kan ya nanti sulit siswanya. Terus ini analisis eksplorasinya. Ini Bapak menuliskan guru belum mengembangkan model pembelajaran yang inovatif. Sepertinya Bapak di siklus 1 kemarin sudah melaksanakan pembelajaran yang inovatif ya. Mungkin bahasanya belum, tapi Iya, Pak. belum maksimal ya. Belum Iya, maksimal Pak. melaksanakan. Belum maksimal Pak. Dan Kalau belum mengembangkan itu kan berarti belum melakukan. Iya Pak ya. Dengan ini Pak, tadi kan pertama yang di masalah verifikasi guru belum maksimal gitu Pak. Tadi Iya, saya belum salah. maksimal Iya Pak. karena ada beberapa singkat yang bisa dimaksimalkan. Terus Siap. bawahnya Pak, agak diturunkan. Sebentar Pak. Agak diturunkan bawahnya. Sebentar Pak, lagi ini tadi Pak. Jaringan Pak. Iya Pak, jaringan tadi Pak. Maaf. Ini Pak. Ya, guru yang belum memancing siswa berpikir secara hoax. Nah, nanti ketika ini Bapak harus melakukan ketika medianya harus dilengkapi ya untuk memancing anak berpikir hoax itu nanti bisa lewat media ya. Iya Pak. Itu Bapak tidak hanya mengandalkan LKPD saja, tapi media yang lain itu lebih dari satu. Iya. Terus kalau ini cukup cocok model pembelajaran visual dengan masalah di mana Bapak mengintegrasikan soal report HOTS di dalam pembelajarannya sehingga memancing pola berpikir kritis. Kurangnya pelatihan yang ini nomor 4 ini gimana? Bapak belum pernah mendapat pelatihan pembuatan soal-soal HOTS. Sudah Pak, sudah pernah Pak. Ya. Di P4 apa namanya? Ya, kalau soal-soal HOTS itu kan nanti sebenarnya tidak harus sulit. HOTS kan tolak ukurnya tidak sulit ya. Tidak sulit atau mudah. Sulit atau mudah itu relatif ya Pak. Jadi Ya. pembuatan soal HOTS di sini lebih ditekankan kepada pemikiran yang tingkat tinggi sehingga anak membutuhkan pengetahuan proses berpikir yang lebih daripada soal-soal biasa. Kalau untuk sulit dan tidaknya kan tidak bisa jadikan tolak ukur ya, karena soal satu mudah untuk siswa yang lain belum tentu juga mudah untuk siswa yang lain lagi, dan sebaliknya soal yang sulit untuk siswa satu juga belum tentu sulit untuk siswa. Ada di dapat 257. Ya, ini sudah lebih terfokus ya Pak daripada siswa satu. Dulu permasalahannya Pak. 275. Motivasi apa itu loh? Ini Pak, motivasi Pak ya, motivasi. Ya tuh, kalau dulu kan mungkin belum melaksanakan pembelajaran ya, jadi belum tahu masalah-masalah real yang lebih real dalamnya ya. Iya Pak. Ya. Baik, saya kira sudah bagus Pak, tinggal dilengkapi untuk penulisannya ya. Iya Pak, siap. Saya perbaiki Pak Ade. Baik, ada pertanyaan Pak? Oh ini Pak, yang tadi yang saya tanda merah ini Pak, ini saya rubah Pak? Bahasanya apa? Gimana Pak ini? Nah, ini kan kalau ini kan berarti masalahnya ada di diri Bapak sendiri. Oh iya Pak. Ya. Nah, kan? Apakah Bapak merasa memang itu memang benar merasa seperti di masalah itu kan di situ kan ada tahapan yang solusi ya. Jadi memang Bapak sebagai guru merasa bahwa pembuatan soal HOTS itu belum terbiasa. Iya Pak.
membuat soal hot juga bukan hal yang gampang ya. Jadi Iya, nanti bisa menjadi saran solusi untuk ini sesi selanjutnya. Tidak apa-apa ditulis. Kita Oh, iya. memang eh, kurangnya pelatihan ini mungkin bukan berbasis pembelajaran lagi ya, kurangnya pelatihan pembuatan soal itu soal Pak, bukan pembelajaran. Iya, pelatihan Pak ya. Oke Pak. Ya, jadi HOTS itu soal HOTS, bukan pembelajaran HOTS ya. Iya Pak. Iya. Jadi soal tipe HOTS ya. Mungkin memang bagi sebagian besar kita memang pembuatan soal bertipe HOTS bukan hal yang mudah ya. Jadi Iya Pak, betul. ya, tidak apa-apa, ini kan dari segi itu kan memang yang menjadikan solusi apa kita Saya nggak bagian. pertahapan terus ya Baik Pak. Pak Amin Udah, Pak. Ya, cukup ya. cukup Pak. Terima kasih Pak masukannya. Saya akan perbaiki. Izin Pak, saya stop sharing Pak. Ya, baik, Pak Sawal Sormen sudah mempresentasikan progresnya. Selanjutnya kita ke Ibu Sigit Altimah. Silakan Ibu. Mungkin peserta lain silahkan urutan raise hand-nya nanti habis ini siapa? Silakan Bu Sigit. Jadi nggak apa-apa nih. Ya, Sudah terlihat, Pak. Ya sudah. Bapak mohon maaf sebelum suaranya Bapak kecil. Oh, suara saya kecil. Suara saya kecil Enggak ya? Pak. Enggak Pak. Atau Ibu Coba. mungkin? Ya. Jelas kok Pak, jelas. Ya, Mohon maaf, Pak. Mungkin Pak Sawal yang ribut, Pak Sawal. Pak Sawal ini. Ya, siap. Oke, mohon maaf Bapak sebelumnya. Ya, setelah silakan saya Bu. Oke, setelah saya ini kan Pak, setelah saya baca-baca ternyata kok untuk kajian literasi saya kok salah sepertinya gitu loh Pak. Di sini saya Disampaikan dulu mengangkat Bu. Disampaikan dulu nanti kita coba Oke. kita bahas sama-sama. Oke, mohon bimbingannya nggih Pak. Di sini saya mengangkat salah baru nggih Pak. Pendidik masih kurang maksimal dalam mengembangkan pembelajaran HOTS Pak. Nah, kajian literasinya di sini kok saya menggunakan ini ya Pak ya. Boleh atau tidak Pak? Peningkatan motivasi belajar matematika. Sampaikan dulu Bu, nanti coba saya lihat kita lihat relevansinya dulu. Disampaikan nggih. dulu aja. Oh, nggih Pak. Kajian literatur yang pertama itu menurut hasil penelitian Jailani 2016 menunjukkan yang pertama pembelajaran berbasis masalah lebih baik dibandingkan dengan pembelajaran langsung untuk meningkatkan HOTS. Dan yang kedua, pembelajaran berbasis masalah efektif untuk meningkatkan ketekunan, tanggung jawab kerja keras, kerjasama, kepedulian, dan toleransi. Ini referensinya nggih Pak, Jailani 2016, peningkatan motivasi belajar matematika melalui pendekatan pembelajaran aktif, Jurnal Pendidikan Matematika. Untuk literatur yang kedua, ini Jailani J dan Retnawati 2017, keefektifan pemanfaatan perangkat pembelajaran berbasis masalah untuk meningkatkan HOTS dan karakter siswa. Salah satu pembelajaran yang dapat dilakukan dalam mengasah kemampuan HOTS peserta didik bisa digunakan pembelajaran berbasis masalah. Mungkin ini salah satu alternatif yang dapat dipilih oleh pendidik. Ini referensinya nggih Pak. Sama Pak, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar siswa dalam matematika. Ini kajian literaturnya Pak. Yang berikutnya adalah hasil wawancara saya dengan Bapak Suparmanto selaku Wakil Kurikulum. Saya menanyakan apa yang menjadi kendala utama bagi pendidik dalam mengembangkan pembelajaran HOTS. Beliau menjawab, yang pertama untuk mengembangkan pembelajaran HOTS yang efektif, pendidik membutuhkan akses ke perangkat keras dan lunak yang memadai seperti komputer, laptop, dan akses internet yang stabil. Sayangnya di sekolah kita jaringan internet tidak stabil dan tidak merata ke seluruh kelas. Terus yang kedua, pendidik juga membutuhkan
pelatihan dan keahlian memadai dalam menggunakan teknologi dan alat pembelajaran HOTS. Tidak semua pendidik memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam mengoperasikan dan memanfaatkan teknologi ini secara efektif dalam pembelajaran. Pelatihan yang memadai dan dukungan kontinu diperlukan agar pendidik dapat mengembangkan pembelajaran HOTS dengan baik. Wawancara yang kedua itu dengan teman sejawat, dengan Ibu Rida. Pertanyaannya, apa saja strategi atau metode pembelajaran yang efektif dalam mengembangkan HOTS? Beliau menjawab, gunakan pertanyaan yang terbuka untuk mendorong siswa berpikir secara mendalam dan kritis. Misalnya, bagaimana Anda bisa menghubungkan konsep ini dengan situasi kehidupan nyata? Atau bagaimana Anda akan memecahkan masalah ini dengan pendekatan yang berbeda, dapat merangsang pemikiran kritis dan kreatif siswa. Yang kedua, beliau menjawab diskusi dan kolaborasi, mendorong diskusi dan kolaborasi antar siswa adalah strategi yang efektif untuk mengembangkan HOTS. Diskusi memungkinkan siswa untuk berbagi dan mempertimbangkan berbagai sudut pandang, sementara kolaborasi memungkinkan mereka untuk bekerja bersama dalam mencari solusi yang kompleks. Untuk yang wawancara dengan keluar, itu belum, Pak. Terus yang selanjutnya analisis eksplor penyebab masalah dari hasil kajian literatur dan wawancara. Itu yang pertama, pendidik masih belum optimal dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berbasis HOTS. Yang kedua, soal HOTS dianggap lebih sulit untuk dipahami dan dikerjakan peserta didik, sehingga dalam pembelajaran pendidik jarang memberikan soal yang demikian mengarah ke soal HOTS. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Ini belum selesai. Yang kedua belum selesai Bapak. Mohon bimbingannya Bapak. Bapak? Halo? Dulu. Masih di mute Kak Rubono. Nah, ke atas Bu. Maaf ya. Ini sepertinya masalahnya juga sama dengan Pak Syawal. Jadi kurang maksimal dalam pengembangan. Nanti di situ, ya Bu, pengembangan pembelajaran untuk soal-soal tipe HOTS ya, lebih tepatnya soal tipe ya. Jadi bukan pembelajaran HOTS-nya, tapi adalah HOTS itu lebih melekat kepada soal. Jadi maksud HOTS itu lebih melekat kepada soal tipe HOTS. Jadi bukan pembelajaran HOTS, bukan model HOTS. Ya. Jadi HOTS itu lebih ke arah tipe soalnya. Jadi meningkatkan kemampuan pemecahan masalah soal-soal tipe HOTS. Nah ini kalau Ibu tadi mengatakan referensinya salah itu salahnya di mana Bu? Motivasi ya? Oke Pak. Ya mungkin nanti tapi di sini dikatakan bahwa judulnya motivasi, tapi kok di dalamnya ada HOTS ya? Ada soal HOTS. Kayak ini kurang klop juga ya ini ya? Dengan isi. Makanya ini saya tanyakan tadi Pak. Jadi bisa dicari lagi yang istilahnya, coba cari yang ini Bu. Yang Ibu materinya apa nanti yang mau digunakan untuk PPL kedua? Solusi dari sistem persamaan linear 3 variabel Pak. SPLTV. Coba Ibu langsung ketik saja soal terkait dengan soal-soal HOTS yang SPLTV gitu Bu. Ya, kan banyak sekali itu. Jadi terkait dengan soal-soal HOTS yang untuk masalahan SPLTV. Tapi nomor 2 ini sudah pas ya sepertinya ya. Nomor 2 ini sama Pak. Sama. Tapi itu sudah pembelajaran HOTS itu Bu. Loh, tapi kok motivasi belajar lagi sini? Makanya. Oh, ya diganti aja Bu. Ini kayaknya judul dengan isinya kok kurang klop ya. Judul ini saya pertanyakan tadi Pak. Iya. Setelah saya baca, kok nggak nyambung. Diganti saja yang terkait HOTS untuk soal-soal tipe HOTS ya.
Baik, Terus Pak. tadi sudah benar itu bahwa salah satu cara untuk memancing peserta didik untuk meningkatkan kemampuan penyelesaian masalah tipe HOTS itu adalah dengan pertanyaan terbuka ya. Di awal proses itu, pertanyaan terbuka. Nah, Ibu mungkin bisa mengadopsi apa yang telah ditulis Bu. Siapa tadi itu yang pertama Frida. Bu Intan ya. Tadi Oh, mengatakan scaffolding itu lumayan cocok untuk membimbing anak dalam menyelesaikan masalah bertipe HOTS. Karena kita tidak bisa hanya memberi soal saja, itu tidak bisa ya. Nanti yang ada malah siswa nggak bisa ngerjakan semua. Jadi istilahnya kalau gampangnya itu adalah pembelajaran terbimbing, itu mirip dengan scaffolding. Jadi di bantuannya itu mulai dari awal sampai akhir itu semakin berkurang baik, Pak. ya. Jadi kalau dilepas soalnya saya juga kemungkinan tidak bisa mengerjakan nanti Ibu ya. Karena eh, kita tidak bisa mengharapkan satu kelas itu langsung bisa untuk menyelesaikan soal bertipe HOTS. Jadi perlu kita, jadi saran saya gini, Ibu, saran saya Ibu menetapkan satu soal dulu, satu soal HOTS, mungkin satu konteks soal, mungkin soalnya konteksnya sama, tapi soalnya mungkin divariasi bisa 2 atau 3, tapi intinya sama. Nah itu soalnya ditetapkan dulu, nanti LKPD atau media yang Ibu itu untuk sudah difokuskan untuk penyelesaian masalah tersebut. Jadi anak tidak yang sering salah ketika kita melihat RPP itu gini, RPP dari awal sampai akhir itu medianya atau LKPD itu biasa-biasa saja. Ya seperti lain LKPD gitu loh. Soalnya ya biasa, langkahnya biasa, tapi tiba-tiba dievaluasi soalnya jelek sekali. Soalnya langsung ke bertipe HOTS tanpa ada pengantar sama sekali di depan. Itu yang sering ditemui di RPP yang saya baca itu seperti itu. Jadi itu yang kurang tepat. Bagaimana anak bisa menyelesaikan soal bertipe HOTS kalau dari awal pembelajaran sampai sebelum evaluasi tersebut tidak pernah sama sekali disinggung itu. Artinya anak sama sekali belum diarahkan atau belum dibimbing untuk ke arah penyelesaian soal HOTS. Kaget nanti pasti tidak akan bisa. Ini problem kita bersama saya pikir, makanya saya sering mengatakan bahwa ketika mau menggunakan soal HOTS harusnya sejak awal, di awal pembelajaran, proses diskusi, medianya, LKPD-nya, guru sudah harus ini mengkonstruksi inginnya ke HOTS. Jadi tidak LKPD-nya dalam tanda kutip biasa-biasa saja, tapi ujuk-ujuk soalnya dibuat HOTS. Dari mana anak bisa? Baik, Pak. Logikanya kan sederhana sekali. Bapak Ibu membuat media LKPD-nya normal-normal saja. Ya seperti biasa itulah kita tahu. Tapi ujuk-ujuk soalnya dibuat HOTS, ya enggak mungkin bisa toh. Jadi mulai coba diubah nanti LKPD. Kalau memang Ibu konsen banget ingin membelajarkan HOTS, itu pola pikirnya seperti itu. LKPD-nya diubah. Jadi Ibu sudah memperkenalkan soal HOTS tersebut secara implisit di LKPD. Implisit diperkenalkan dulu Ibu ya. Mulai dari pengantar permasalahannya, mulai dari pola berpikirnya bagaimana. Apalagi kita sulit mengharapkan dari sekian banyak siswa kan tidak semuanya mempunyai pola pikir yang kreatif ya. Itu kan kita sadari pasti. Jadi tidak semua satu kelas itu pola pikir kreatifnya terbentuk. Sehingga akan menjadi sangat percuma ketika kita niatnya membuat soal HOTS tapi hanya sekedar membuat. Jadi nanti Ibu juga bisa seperti itu. Nanti akan bagus sekali Bu kalau Ibu mau membuat itu LKPD-nya mulai dari soal HOTS yang Ibu inginkan seperti apa, dibuat pengantarnya permati. Ketika menyelesaikan itu ya walaupun mungkin belum bisa semua menyelesaikan, tapi setidaknya pasti sudah sebagian besar anak kita akan sudah mengerti. Oh ini soalnya itu.
Baik, Pak. Jadi eh, kurang lebih jangan kita kan sering kita di ini kalau contoh itu yang gampang, kalau soal Ya, itu benar. jangan seperti itu. Anggapan siswa seperti itu, Pak. Soalnya contohnya Ngasih soal mudah. tapi soalnya akar pangkat sekian gitu. Oke. Ngasih Ya, itu contohnya coba. mudah, Pak. Ya itu coba kita mulai dari ibu ini mungkin coba untuk nanti membuat LKPD ya, LKPD yang memang sudah digunakan LKPD untuk soal-soal tipe HOTS. Nah, Baik, Pak. sebenarnya nggak sulit membuat tipe itu. Jadi kuncinya sebenarnya seperti ini. Kalau Bapak Ibu ingin membuat soal bertipe HOTS itu adalah jangan berpikir sulit dulu. Soal HOTS tidak harus sulit, ya. Soal HOTS tidak harus sulit dan juga tidak harus mudah. Jadi tolak ukurnya bukan sulit dan mudah menurut ibu guru atau menurut siswa, tapi adalah dia membutuhkan, kalau gampangannya kalau soal biasa itu satu langkah, kalau soal HOTS nanti harus beberapa langkah dulu untuk mencapai jawaban. Kurang lebih seperti itu gampangnya ya. Jadi soal HOTS itu adalah membutuhkan pemikiran di mana Anda harus mengumpulkan informasi lebih dari satu. Itu saja. Awalnya kita berpikir gampang saja dulu. Jadi mengumpulkan informasi lebih dari satu. Jadi misalkan kalau soal normal, dalam tanda kutip soal biasa itu langsung masuk rumus, selesai gitu ya. Nah ini tidak, kalau high order thinking, anak harus mengumpulkan informasi dulu. Mungkin bisa ada informasi yang dihilangkan. Misalkan soal informasinya 5, ibu yang memberikan 3, 2-nya harus dicari sendiri. Nah itu juga sudah high order thinking ya, anak harus memikirkan ini 2-nya dari mana informasinya. Nah itulah, jadi high order thinking tidak selalu sulit, tidak selalu mudah. Bahkan bisa jadi soal high order thinking itu juga mungkin tidak sesulit soal biasa, tapi yang penting adalah dia memang tingkat berpikirnya tinggi. Jadi membutuhkan anak harus informasinya harus menggali informasi lebih dari satu untuk bisa menyelesaikan soal tersebut. Makanya nanti ketika membuat LKPD, Ibu coba untuk membuat sebuah mulai dari informasi yang banyak untuk ke arah satu soal tertentu. Jadi anak mulai berpikir kalau ketika menyelesaikan ada soal SPLTOP yang harus saya mempunyai informasi banyak, 1, 2, 3, itu nanti bisa dibuat dalam untuk membantu siswa mengetahui. Makanya dalam beberapa pemahaman soal high order thinking itu dikaitkan dengan soal kontekstual ya Ibu ya. Iya, Pak. Nah, soal kontekstual itu sering dimaknai secara mudah dengan soal cerita. Iya. Dimaknai secara mudah ya. Mudahnya dimaknai sebagai soal cerita. Itu juga tidak salah juga, tapi juga tidak 100% benar, tapi juga tidak salah karena memang ketika kita soal cerita itu kita harus mengumpulkan informasi, ya kan? Mengumpulkan informasi dulu, apa yang diketahui, 1, 2, 3, 4, 5, terus apa yang ditanyakan, jadi yang ditanyakan itu disembunyikan, tidak kelihatan jelas. Nah, itu juga sudah high order thinking. Jadi pun tidak usah berpikir sulit-sulit, ya. Baik, Pak. Buat aja soal cerita yang nanti informasinya Ibu buat agak banyak gitu. Misalkan lebih dari 2 informasi yang harus digunakan untuk menyelesaikan soal. Bisa juga ada informasi yang disembunyikan, harus dicari dulu, itu juga bisa jadi high order thinking. Ya, Baik, Pak. itu ya Bu. Ada pertanyaan mungkin sedikit? Bapak izin bertanya Pak, untuk wawancara pihak luar itu bolehkah Pak orang tua siswa berprofesi sebagai perawat di puskesmas? Kebetulan tadi di sekolah kan ada ini kan Pak, pemeriksaan kesehatan gratis untuk guru-guru gitu. Perawat itu kompetensinya apa Ibu? Ya kurang tepat kalau Ibu memasukkan itu, kan kompetensi tidak pas untuk masalah soal public itu masalahnya soal HOTS itu kan jadi kurang pas ketika ditanyakan ke berprofesi sebagai itu. Relevansinya mungkin kalau diadakan sulit ya, disambung-sambungkan sulit juga. Jadi saya kira dicari yang lain dulu saja Bu, yang profesi lain ya.
yang Nggih. chat Tapi kalau sambung-sambungkan logisnya gitu loh. nggih. Yang Kalau masalah motivasi bisa Pak kira-kira? motivasi. Nggih. Nah, sekarang gini Bu, kalau orang yang berprofesi di bidang kesehatan itu agak agak untuk masalah edukasi itu mungkin suatu bidang yang agak jauh ya, karena kesehatan itu kan masalahnya kan masalah teknis kesehatan, sedangkan kalau pendidikan itu lebih ke arah sosial humaniora. Oh, nggih. Jadi kurang tepat kalau Kurang itu tepat. memang jadi kalau kita buat gampang itu, kalau ingin mencari ahli itu yang sebidang itu sosial humaniora. Jadi yang misalnya bergerak di bidang sosial, karena kan kita berhubungan dengan anak ya, anak yang kalau misalkan kesehatan bisa konseling misalkan atau psikolog itu boleh. Tapi kalau yang terkait dengan teknis-teknis vokasional atau teknis-teknis tertentu saya kira kurang pas ditanyai ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Ya, Pak. itu ya. Saya izin stop nggih, Pak. Ya, makasih Terima Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Baik, di raise hand sudah ada Pak Imam Khairul Rifai. Silakan Pak Imam. Nanti habis Izin itu bertanya Pak, izin bertanya Pak. Siapa ini? Oh, Pak Imam. Halo. Yang izin bertanya siapa ini? Ya, dengan Pak Imam. Ya, silakan Pak. Ini mau presentasi sekalian dong? Belum Pak, kebetulan salahnya ini sama dengan Oh, belum. Hanya mau Pak tanya. Bu Siti tadi mengenai soal HOTS Pak. Kemarin saya menggunakan pembelajarannya itu PDM yang Ini sudah membuat belum Pak? pendekatannya Kalau sudah membuat di share enggak apa-apa Pak? yang siklus 1 Pak. Kalau yang sekarang belum Pak. Belum. Nah, mengenai soal HOTS ini kebetulan masalahnya sama dan kemarin saya membuat LKPD ada satu soal cerita yang berkaitan dengan soal HOTS ini. Nah, bagaimana kalau seandainya nanti fokus saya untuk PPL-nya mengarahnya ke pembuatan LKPD yang HOTS seperti Pak Bono tadi sarankan. Nah, untuk model pembelajarannya kira-kira bagaimana Pak? Sedangkan tadi scaffolding yang terbimbing itu tadi. Nah, kira-kira cocoknya model pembelajaran apa gitu Pak? Jadi model pembelajarannya tidak, ya model pembelajarannya boleh sama, boleh berubah Bapak, tidak harus. Jadi kalau dirasa pembelajaran model pembelajaran itu kan semuanya ya bisa cocok ya, nggak masalah. Cuma nanti kalau tinggal dilengkapi di beberapa hal, kalau masih menggunakan model yang sama ya boleh. Yang tinggal dilengkapi LKPD-nya yang sesuai. Misalkan seperti tadi kalau soal HOTS saya baru menjelaskan tadi LKPD-nya dirubah disesuaikan untuk membimbing anak supaya itu tadi mengerti apa itu maksudnya high order thinking, terus kemudian dia juga mengerti soal-soal yang bertipe HOTS itu seperti apa. Yang ketiga, dia juga bisa menentukan saya harus apa terhadap soal, syukur-syukur yang terakhir bisa menyelesaikan, gitu. Jadi untuk model silahkan dibebaskan, tidak ada masalah. Mau PBL juga bisa, discovery ya bisa, karena kan tolak ukurnya kan bukan masalah yang ingin dicapai kan menyelesaikan soal HOTS ya. Bahkan pembelajaran konvensional ya bisa, tidak masalah. Pembelajaran konvensional seperti ceramah gitu ya tidak apa-apa. Kalau memang Bapak ingin meningkatkan betul-betul LK dengan meningkatkan masalah kemampuan masalah HOTS ya silahkan. Cuma itu tadi bahwa jangan sampai ujuk-ujuk ya. Jadi ketika di awal pembelajaran sampai menjelang pemberian soal tuh biasa-biasa saja. Terus apapun ya Bapak Ibu gunakan modelnya, ya jelas biasa-biasa saja ya, normal-normal saja. Tapi tiba-tiba diberi soal yang bertipe HOTS. Jelas tidak mungkin bisa anak itu ya.
mengerti pun belum. Ini maksudnya apa kan gitu. Jadi apapun model pembelajaran yang Bapak Ibu pakai, tidak ada masalah ya. Toh di sini juga tidak ada tuntutan Bapak Ibu harus menggunakan pembelajaran inovatif kan. Kemarin kan sejak awal kan tidak ada sebuah tuntutan bahwa harus menggunakan, cuma untuk masalah-masalah tertentu kan, misalkan untuk masalah keaktifan kan juga tidak mungkin kalau teacher center learning ya, karena keaktifan tidak akan bisa terselesaikan dengan teacher center learning, jelas tidak bisa. Selama 2 JP Bapak Ibu yang ceramah kok bisa. Kedua, kalau 2 JP Bapak Ibu ceramah juga ya capek gitu ya, capek malah siswanya ngantuk. Jadi titik penekanannya pada itu tadi, perancangan dari awal sampai menjelang penyelesaian. Mungkin targetnya tidak usah bisa menyelesaikan dulu, tidak apa-apa. Targetnya setidaknya anak itu tahu, oh ini soal host, dan tahu apa yang harus dilakukan. Jadi penilaiannya mungkin saya sarankan tidak harus penilaian penilaian ini loh, namanya penilaian sumatif ya, tapi penilaiannya bisa penilaian proses. Karena kalau memang itu HOTS ya, kalau HOTS itu saya sarankan tuh yang kali pertama penilaiannya jangan penilaian sumatif, penilaian proses saja. Jadi nanti asalkan dia sudah bisa menerjemahkan permasalahan kontekstual, tahu apa yang dilakukan, itu sudah cukup sebenarnya mungkin. Jadi tidak perlu ditargetkan sampai menyelesaikan dengan betul. Karena kan siswa kita juga belum terbiasa menyelesaikan soal-soal seperti itu ya. Itu ya Bapak ya. Oh berarti untuk konsep aja bisa ya Pak, saya nyambung sedikit. Kebetulan saya juga pengen nerapin kayak Pak Imam tuh. Berarti untuk menerapkan Gimana Bu? Saya Bu Ivon Pak. Ya, gimana Bu? Seperti tadi Bapak bilang, Pak Ruwono bilang kan nggak perlu harus menemukan jawaban, hanya konsep saja, begitu ya, masih bisa ya? Artinya itu kan berarti discovery learning nanti. Oh, karena kan jadi saya tahu kemampuan siswa ya Pak. Konsep penemuan, jadi nanti Ibu kalau itu berarti Ibu nanti integrasikan dengan pembelajaran discovery learning ya. Nanti pembelajaran discovery learning itu sih Ibu bisa pelajari sintak-sintaknya, bagaimana anak menemukan sebuah langkah-langkah penyelesaian permasalahan. Itu ya, itu bisa diintegrasikan dengan discovery learning. Baik, Bapak. Tapi sekali lagi kalau Ibu emang ini loh tapi kan masalahnya kita itu dalam praktek nyatanya kan sulit ya. Praktek nyatanya kita itu terbentur terkadang dengan KKM ya, nilai-nilai yang harus kita inputkan. Nah itu nanti memang menjadi masalah apakah HOTS itu menjadi tujuan akhir atau tidak. Kalau kita menjadi tujuan akhir, menjadi sangat sulit ketika Bapak Ibu hanya 2 JP untuk 2 JP sekali pertemuan untuk mengharapkan siswa itu menyelesaikan soal HOTS yang itu Bapak buat ya. Itu pun sudah dengan panduan loh, dipandu dari awal. Nah, makanya nanti untuk proses PPL yang kedua ini, kalau Bapak Ibu ada yang mempunyai masalah serupa, masalah ingin meningkat pemahaman penyelesaian soal tipe HOTS untuk anak-anak, saya kira Ibu Bapak lebih baik menggunakan penilaiannya kerja atau proses ya. Gitu. Jadi tidak penilaian, kalaupun tetap harus penilaian ya kan nanti soal-soalnya nggak usah HOTS gitu loh. Artinya asumsinya ketika pemikiran HOTS sudah bisa kan berarti soal-soal biasa kan bisa kan gitu kan, pemikiran logikanya kan gampangnya seperti itu. Kalau Bapak Ibu nanti membuat, jadi bisa dibuat seperti ini, LKPD dibuat ke arah HOTS gitu ya. Nanti soal HOTS-nya jangan dinilai sebagai nilai akhir. Soal HOTS-nya itu dinilai sebagai proses saja. Sedangkan akhirnya soal-soal biasa yang standar. Jadi HOTS-nya Ibu buat sebagai proses untuk, misalkan proses untuk itu juga penilaian proses kan tidak masalah. Atau dengan cara unjuk kerja portofolio tiap siswa ya bisa. Gitu. Cuma kalau Ibu Bapak tetap ada tuntutan untuk nilai,
ya nanti soalnya kan bisa soal-soal tidak usah HOTS ya, soal-soal biasa. Jadi bisa berjalan dua. Kalau tuntutan nilai tetap ada, ya berarti tetap diberikan soal-soal biasa. On ya. Pak, terima kasih. Ya. Ini Bu Dewi mau presentasi, silakan Bu Dewi. Sudah raise hand. Baik Pak, Ya, mencoba silakan, ya Bu. Pak. Kalau ini mohon dibantu. Terima kasih Pak. Saya serba share screen ya Pak. Baik Pak, sudah kelihatan apa belum ya Pak? Bentar Bu, oh sudah. Sudah ya Pak? Sudah, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya untuk tabel hasil eksplorasi penyebab masalah, yang pertama adalah guru kurang maksimal dalam mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Untuk hasil kajian literaturnya, di mana saya ambil dari Jurnal Inquiry SN 2252 7893 volume 3 nomor 3 2014 halaman 1 sampai 10 di Jurnal FKIP WNS. Saya langsung aja ke sini ya Pak. Ya. Di mana keberhasilan proses pembelajaran tidak terlepas dari kemampuan guru mengembangkan model dan perangkat pembelajaran. Penggunaan model pembelajaran yang tepat untuk diterapkan dalam pembelajaran dapat meningkatkan kualitas dalam proses pembelajaran. Inovasi dalam pengembangan model dan perangkat pembelajaran perlu dilakukan agar pembelajaran menjadi bermakna. Kemudian ada literatur lagi untuk model-model pembelajaran inovatif dan cara penerapannya. Pembelajaran inovatif adalah pembelajaran yang lebih bersifat student center, artinya pembelajaran yang lebih memberikan peluang kepada siswa untuk mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri atau self-direct dan dimensiasi oleh teman sebaya. Saya melakukan wawancara kepada teman sejawat yaitu Ibu Megawati, guru bahasa Inggris SMPN 261. Apakah teknologi pembelajaran yang dapat Anda sarankan untuk mendukung anak belajar mandiri? Jawabannya tentang teknologi AI atau game atau YouTube. Kemudian saya bertanya lagi tentang kepada Bu Sri Agustini MPD, dia guru matematika juga dan wakil kurikulum SMP 261. Pertanyaannya, apakah teknologi pembelajaran yang dapat disarankan untuk mendukung anak belajar mandiri? Jawabannya tentang pemanfaatan PMM atau platform Merdeka Mengajar. Kemudian untuk dari yang lainnya saya ambil dari editor Pak. Apa itu pembelajaran inovatif? Pembelajaran inovatif adalah proses menciptakan lingkungan di mana siswa dapat mempelajari hal-hal baru secara teratur dan berpikir kritis untuk mempertanyakan hal-hal tersebut atau menemukan ide-ide baru dari pikirannya sendiri. Nah ini untuk hasilnya, jadi karena di dalam model-model pembelajaran masih ada guru-guru yang masih mengajarkan dengan model-model ceramah. Sebenarnya sih sama kayak saya Pak, saya juga masih belum begitu paham benar tentang model-model pembelajaran. Ya dari sini saya baru tahu PL, baru tahu project, based learning, baru tahu discovery. Maksudnya lebih jelasnya gitu. Padahal sih ada beberapa yang sudah kita terapin tapi kita belum ngerti. Nah jadinya masih ada juga guru-guru yang belum mengikuti pelatihan-pelatihan tentang model-model pembelajaran. Kemudian masih ada guru yang belum mengajar menggunakan AI atau game-game yang menyenangkan dalam pembelajaran. Kemudian masih ada guru yang belum membuka PMM. Paling saya coba itu dulu ya Pak. Apa mau ya? Ya Bu. Tadi ya balik. Iya Pak, mohon bimbingannya, mohon.
Baik, ini kok Ibu masalahnya apa? Masa pembelajaran Eh, inovatif? saya dari model pembelajaran sih Pak, mungkin kalau kemarin kan PBL, kalau misalnya saya ganti menggunakan discovery learning, Nah, itu kemarin kan kalau Ibu merasa melaksanakan PBL-nya sukses atau tidak? eh, Kok bisa? iya Pak, apa Nah, perlu kalau ganti, apa tetap harus meneruskan itu? nah ya artinya tidak harus diganti, artinya tidak harus berpikir ini harus diganti atau tidak gitu loh. Artinya kemarin masalahnya apa yang Ibu? Supaya seingat saya kan Ibu masalahnya nanti masalah ini ya. Ada yang masih terkait teknologi ya, belum maksimal dalam tentunya ya. Jadi Eh, tidak harus diganti modelnya juga tidak apa-apa Ibu. Jadi apa hmm, namanya modelnya kan sudah mungkin betul tinggal hanya di ini apa namanya pelaksanaannya saja yang mungkin perlu diperkuat dengan masalah apa kalau kemarin, mau diganti dengan discovery ya silahkan tapi belum tentu discovery itu juga mudah loh oh ya, karena kalau discovery itu kan penemuan konsepnya itu sedikit kalau di discovery ibu hmm, eh, ibu harus melakukan sebuah proses di mana anak menemukan penyelesaian rumusnya sendiri. Jadi rumusnya tidak langsung diberikan. Kalau di model discovery kurang lebih rumus-rumus soal tidak langsung diberikan. Tapi ibu harus membuat sebuah proses pembelajaran lewat LKPD biar bisa agar anak menemukan rumus sendiri menurut pemahaman. Nanti kalau sudah eh, kalau belum betul diarahkan. Kurang lebih seperti itu. Tapi nanti kalau ini dilakukan, Ibu tidak kesulitan mendeliver dalam waktu 2 JP. Karena 2 JP kan Ibu harus melaksanakan banyak proses ya. Mulai dari apa? Dari pendahuluan sampai dengan evaluasi. Sehingga nanti kemungkinan waktu akan habis dalam proses sehingga sulit sekali untuk masuk ke dalam ini soal. Nah, ini biasanya kurang kalau Ibu nanti materinya apa? aljabar Pak. Biasanya aljabar itu bisa pakai discovery, tapi nanti Ibu juga tidak bisa banyak memvariasikan soal ketika Oh, menggunakan model discovery karena apa namanya eh, titik tolaknya bukan kepada penyelesaian soal, tapi anak berpikir untuk menemukan konsep yang ingin Ibu agar anak temukan gitu loh. Jadi nanti waktunya sudah cukup habis untuk itu. Untuk ya memang penekanannya berbeda. Kalau Ibu mau seperti itu ya tidak masalah, tapi nanti untuk evaluasinya mungkin Ibu tidak bisa memberikan variasi soal yang banyak apalagi yang hot ya. Karena memang fokusnya bukan itu kalau Ibu mau membelajar. Nah kan model discovery learning. Terus ya, ini masih gimana Bu? berarti masih saya menggunakan PBL nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa kan tidak ada aturan yang apa namanya yang harus 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 PBL juga tidak ada aturan juga. Jadi apa namanya uh, ini apa namanya bisa diganti, bisa juga tidak kan tergantung itunya sendiri. Baik Pak. Jadi terus kemudian di sini masih ada guru yang belum mengajar menggunakan AI. Lagi apa emang harus menggunakan AI toh, Bu? Enggak juga sih Pak, ini Iya, kok ini ya, analisis masalahnya ini ya, misalkan masih ada guru model ceramah, lah ini kan lebih ke arah ibu sendiri sebagai pelaksana. Harusnya ya, mungkin ini kurang tepat ya, karena kurang maksimal itu masalahnya bukan menjadi ceramah ibu, tapi sudah melakukan, tapi mungkin karena ibu mungkin belum begitu memahami ya, sintaknya, mungkin ada sintak yang kurang, jadi kurang maksimal itu bukanlah karena ibu belum melakukan toh, tapi ya, karena sudah melakukan, tapi mungkin kemarin pelaksanaan tidak maksimal karena waktunya mepet atau persiapannya kurang. Jadi
tulisan nomor 1 ini kurang pas ya Bu ya, masih ada guru mengajarkan ceramah. Saya hapus saja gimana Pak? Iya ini sebenarnya 1, 2, 3, 4 nggak pas ini. Oh, belum pas ya Pak? Itu saja di daftar saja, misalkan kurang maksimal karena keterbatasan waktu atau kurang pahamnya terhadap sintak modelnya misalkan, bisa juga toh. Atau misalkan kurangnya perangkat pendukung, jadi lebih diarahkan kenapa kurang maksimal. Kan sudah dilaksanakan, tapi hanya belum sesuai harapan kan gitu toh. Iya. Harapannya itu nanti mungkin bisa dilengkapi LKPD-nya, mungkin LKPD mungkin kurang menarik, bisa jadi kemarin medianya kurang menarik kan gitu. Bisa jadi media yang digunakan kurang menarik sehingga anak kurang tertarik. Terus bisa juga kemarin Ibu kurang mengorganisir waktunya sehingga waktunya habis untuk sesi tertentu, sesi yang lain belum, itu bisa jadi kayak gitu. Jadi sifatnya teknis ini. Ya, itu ya Bu ya, Bu Dewi ya. Iya Pak, insya Allah ya. Nanti saya tambahkan lagi dan saya rubah. Iya, kurang lebih seperti itu. Oh ya. Baik Pak, terima kasih atas masukannya. Ya, Saya stop share ya Pak. Iya baik. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Bu Dewi. Mungkin kita lanjutkan yang mau presentasi selanjutnya Bu Retno ya. Bu Retno. Iya Pak, baik Pak, boleh Pak, boleh minta masukannya ya Bapak ya. Iya. Ya. Baik Bapak, sudah terlihat ya Pak? Ya sudah Bu. Ya, ini masalah yang baru saya bisa selesaikan hanya baru dapat 2 ya Pak. Yang pertama yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika dengan topik menyelesaikan soal dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sistem persamaan. Kemudian kajian literaturnya memang baru 1. Selanjutnya ada wawancara. Pertanyaannya yang saya tanyakan yaitu apa penyebab rendahnya motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika pada topik menyelesaikan soal dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sistem pertanyaan. Di sini yang pertama ada hasil wawancara dengan Ibu Siti Haryani, guru matematika. Beliau menyatakan gurunya belum menggunakan metode mengajar yang tepat sehingga materi jadi sulit dipahami siswa. Yang kedua, kesulitan siswa dalam memahami materi membuat mereka tidak memiliki motivasi dalam belajar. Berikutnya ada dengan Pak Edi, dia adalah dosen matematika dari Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Yang pertama, beliau menyatakan belum memahami urgensi matematika. Yang kedua, merasa tidak mampu dalam pelajaran matematika. Dan yang ketiga, trauma terhadap belajar matematika sehingga tidak memiliki motivasi untuk belajar matematika. Kemudian di sini analisis eksplorasi penyebab masalahnya. Berdasarkan eksplorasi penyebab masalah, kajian literatur, bukan berdasarkan eksplorasi ya Pak, berdasarkan masalah yang diidentifikasi, saya salah ketik, kajian literatur serta wawancara, maka diperoleh eksplorasi penyebab masalah rendahnya motivasi belajar peserta didik pada mata pelajaran matematik dengan topik menyelesaikan soal dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu yang pertama, peserta didik kurang tertarik dengan inovasi pembelajaran yang dilakukan oleh guru karena terbiasa dengan metode pembelajaran yang tradisional. Yang kedua, guru belum memiliki cukup waktu untuk menyiapkan media pembelajaran yang menarik sehingga pembelajaran kurang menarik minat peserta didik. Yang ketiga, peserta didik tidak terbiasa untuk mengubah soal cerita ke dalam bentuk persamaan sehingga pembelajaran tidak menarik minat peserta didik. Dan identifikasi masalah yang kedua yaitu kesulitan belajar peserta didik, di mana peserta didik masih sulit untuk mengubah soal dalam kehidupan sehari-hari, soal cerita ini dengan menggunakan sistem persamaan.
Kemudian ini kajian literaturnya memang baru satu sumber yang saya peroleh. Kemudian hasil wawancaranya dengan pertanyaan, apa faktor yang menyebabkan peserta didik mengalami kesulitan untuk mengubah soal dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sistem persamaan? Itu hasil wawancaranya dengan Ibu Siti Haryani, dia adalah guru matematika. Yang pertama, siswa belum dibiasakan membaca sejak dari lingkungan keluarganya. Yang kedua, orang tua jarang mendampingi anak belajar. Yang ketiga, media sosial lebih menarik minat siswa daripada membaca buku. Berikutnya hasil wawancaranya dengan Bapak Edi Supriyadi. Yang pertama, siswa tidak memahami arti dan pesan yang terkandung dalam soal cerita. Yang kedua, ketidakpahaman untuk mengubah soal dalam kehidupan sehari-hari ke dalam bentuk persamaan sehingga menyebabkan siswa malas berpikir. Kemudian di sini setelah dianalisis penyebab siswa masih sulit mengubah soal dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sistem persamaan. Yang pertama yaitu literasinya masih belum menarik minat siswa sehingga siswa masih mengalami kesulitan untuk memahami arti dari soal cerita. Yang kedua, peserta didik masih kesulitan merumuskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan untuk mengubah soal dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan sistem persamaan. Yang ketiga, banyaknya platform audiovisual yang bermunculan menyebabkan siswa lebih suka menonton daripada membaca. Hal ini membuat peserta didik merasa malas saat dihadapkan dengan soal cerita. Yang ketiga, kurangnya konsentrasi dan ketelitian siswa dalam membaca soal cerita yang diberikan menyebabkan siswa kurang memahami arti yang terkandung dalam soal cerita sehingga siswa tidak mengetahui langkah-langkah penyelesaian yang harus dilakukan. Baik Pak, baru segitu saja yang berhasil saya selesaikan sampai hari ini. Ya, Ibu, terima kasih. Oke. Baik, tadi Ibu masalahnya adalah model pembelajarannya kurang maksimal gitu ya? Bukan Pak, peserta didik tidak tertarik dengan inovasi pembelajaran yang dilakukan Iya oleh kan guru. berarti Karena terbiasa dengan tidak metode yang terbiasa kan berarti karena Ibu melihatnya di siklus 1 sudah melaksanakan model inovatif itu toh? Iya. Ya kan berarti Ibu menganggap bahwa model itu kurang berhasil gitu ya karena alasannya karena mungkin sebelumnya terbiasanya pakai konvensional gitu ya Bu? Bukan kurang berhasil sih Pak, cuma kurang menyeluruh aja kepada siswa. Masih ada beberapa siswa yang ya kurang lebih seperti itu ya, artinya kan siklus 1 sudah melaksanakan model pembelajaran inovatif, tapi dari hasil hasil evaluasi kan ternyata Ibu mendapatkan bahwa siswa-siswanya kurang menyeluruh kurang mengena gitu, keseluruhan gitu ya? Iya Pak. Ya kan berarti salah satunya nanti ini itu berarti ingin menggunakan model baru atau memperbaiki yang sudah dilaksanakan? Memperbaiki yang sudah dilaksanakan. Ya, karena biasanya itu ketidaktertarikan bisa karena beberapa hal, misalkan kemarin Ibu membuat model, misalkan membuat media. Saya pakai Discovery Learning kemarin. Gimana Bu? Saya kemarin pakainya Discovery Learning. Ya, Discovery Learning. Nah, ini mungkin ketika Ibu membuat Discovery Learning itu, karena Discovery Learning itu juga agak susah Ibu, karena kan Ibu memilih sesuatu yang memang harus dalam tanda kutip meminta anak untuk berpikir menemukan. Ya. Jadi proses menemukan itu sudah berat. Bagi anak, proses menemukan itu sendiri sudah berat. Sehingga kalau Ibu tetap menggunakan itu, Ibu harus menyertakan aspek-aspek yang mendorong minat siswa untuk mau melaksanakan model discovery tersebut. Discovery kan penemuan nih Ibu ya. Iya, jadi guru tidak serta-merta memberikan konsep secara 100%, tapi dibantu terlebih dahulu. Nah, itulah proses itu yang berat. Sehingga harus salah satu caranya dengan cara membuat medianya semenarik mungkin. Semenarik mungkin sehingga nanti proses itu akan dilalui anak dengan cara menyenangkan. Jadi media dan
cara pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Menyenangkannya itu Ibu bisa melaksanakan dengan berbagai macam cara. Misalkan dengan menonton video di awal, kemudian nanti pembelajarannya misalkan dengan media-media nyata, itu juga bisa. Jadi tidak hanya kertas LKPD gitu ya. Jadi sebenarnya problemnya itu bisa diatasi dengan cara itu tadi, membuat media-media yang lebih tepat. Jadi model pembelajarannya apapun kalau medianya kurang mendukung ya sama saja. Karena media pembelajaran sangat vital perannya dalam model pembelajaran inovatif ya. Jadi Ibu tinggal nanti membuat ini, karena pembelajaran PBL, discovery itu cukup berat cara singkatnya. Jadi cara itu gampang dengan cara medianya dibuat semenarik. Tapi panelnya ada Itu ya, Bu. Ikutan juga pas panelnya Iya, ikutan lah. yang biru nggak ada. Bagaimana Pak? Ya, mungkin ada yang Ibu Retno mau tanyakan lagi. Nah, ini kalau yang ini masalahnya ada berapa Ibu yang Ibu tuliskan? Baru 2 Pak. Baru 2. Baru 2 Lah, identifikasi masuk. mau berapa? Kok baru 2? Memang berapa Pak ditargetin ya Pak? Ya enggak usah banyak-banyak toh. Dua Artinya kan saja ini cukup. lebih fokus daripada yang lebih fokus daripada yang satu. Ini sesuai real Iya. saja. Ya, Jadi sesuai dengan realnya. iya, sesuai dengan kondisi real. Memang kalau kemarin di materi hari 1 2 Ibu membuat berapa? Materi yang mana Pak? Yang Dari LK1 kemarin. Iya, Membuat 4 Pak. buat 4. Ya, buat 4 itu saya kira cukup, nanti diberikan di sini 4 gitu ya. Yang ikut dari pertama kedua saja enggak apa-apa. Oh begitu. Supaya Kalau selaras. misalnya ini Pak, kalau Gimana? misalnya kan di hari pertama itu kan masih agak melebar ya Pak. Misalnya kemarin antara 4 dan 6, terus kalau yang sekarang saya menjadikan 4 saja boleh nggak Pak gitu Boleh. Pak? Soalnya yang pertama itu kayaknya itu masih yang melebar ya. ya, kalau misalkan melebar tapi itu kira-kiranya sama, jadikan 1 Jadi tidak 1 apa-apa. iya. Begitu ya Pak, boleh ya Pak. Misalnya dari 6 dijadikan 4 saja gitu. 6 itu Karena bagaimana, Bu? 6-nya itu yang dari identifikasi masalah itu Pak, tapi kan ternyata pas saya lihat ternyata ini bisa dijadikan satu misalkan dijadikan satu di kesulitan belajar atau di masalah yang ini gitu Pak. ya boleh, tapi nanti ininya narasinya digabung saja. Narasi di sini digabung. Jadi sebisa mungkin narasinya digabung, tapi kolomnya 4 tidak apa-apa. Oh gitu, ya Pak, baik Pak. Gabung aja sebisa mungkin, kalau yang mirip bisa digabung. Ya, baik Itu Pak. ya, Baik. Bu Retno. Ya, baik Pak. Baik Pak, Ya. terima kasih banyak. Terima kasih banyak, Bu Retno. Saya stop ya Baik. Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam. Baik Bapak Ibu, untuk mungkin waktunya sudah mendekati akhir. Untuk presentasinya kita cukupkan untuk 5 peserta dulu, sisanya besok. Nah, ini mungkin kita buka sesi tanya jawab ya Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang ingin menanyakan beberapa hal. Silakan Pak Didi. Terima kasih Pak atas waktunya. Ini Pak, kan kemarin saya untuk siklus 1 ya Pak, pakai PBL. Untuk siklus 2 kalau misalkan nih, saya pakai PJBL, itu gimana Pak? Kan katanya dengan PJBL, project based learning, ya. Oh boleh, silakan. Terus kan kata teman-teman yang sudah melaksanakan PPG ya, kalau project itu katanya harus dua kali pertemuan, benar nggak Pak seperti itu? Gini Pak, kalau project based learning itu kan output based education ya, OBE. Jadi menilainya itu adalah outputnya, karena project project kan berarti diminta membuat sesuatu. Memang kalau untuk ujian kepentingan PPL, ujian PPL memang kurang tepat sebenarnya, kurang tepat ya, karena memang PPL itu nanti Bapak harus diminta sampai penilaian. Kalau project ini Bapak implementasi tidak akan bisa dilakukan. Kurang lebih kalau pembelajaran sehari-hari saya bilang boleh nggak masalah, tapi masalahnya untuk
kepentingan teknis ujian PBL ya, itu menjadi masalah karena memang Bapak kan tahu sendiri untuk ujian PBL video itu kan harus dari awal sampai akhir ya Pak ya. Harus menilai dari pembukaan sampai penutup, ada evaluasi. Sedangkan proyek itu kurang memungkinkan kalau untuk satu pertemuan langsung jadi proyeknya. Ya, bukan berarti tidak mungkin. Tidak mungkin. Tapi kalau Bapak bisa mendesain dan materinya cocok, itu bisa selesai dalam hal itu. Bisa. Tapi kalau materinya anaknya belum mendapatkan materi, Bapak kan sudah habis dalam waktu untuk pembuatan untuk menjelaskan materi tersebut, karena ada output yang harus dilakukan oleh siswa. Iya, kalau hingga waktunya terbatas. Tidak sekedar output ketika mengerjakan LKPD ya, jadi nanti proyek bisa portofolio, bisa macam-macam. Ada produknya berarti ya Pak? Produk, ya. Memang cukup sulit untuk mendeliver dalam waktu hanya 2 CP. Sulit sekali. Kecuali kalau materinya memang sangat familiar sehingga Bapak di awal pembelajaran langsung masuk ke instruksi project. Memang situasi ketika di awal pembelajaran Bapak masuk ke instruksinya pembuatan project seperti ini. Nggak perlu proses diskusi dulu dan macam-macam, itu bisa. Itu ya Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya, nanti silakan dipikirkan Pak, bisa atau tidak Bapak lakukan itu dalam pembelajaran nanti. Karena ya kan tadinya kan awalnya gini Pak, untuk yang kedua kan pakai materinya barisan dan deret ya. Ya. Kebetulan kan kemarin ada kegiatannya 4 bulan. Ada sosialisasi tuh, ada ada buat pembuatan modul untuk yang PJBL. Ternyata kayaknya sih kalau misalnya memungkinkan mau saya coba itu Pak. Di situ untuk produknya hasilnya mendesain sebuah gedung. Mendesain sebuah gedung pertunjukan. Itu kan pakai konsep barisan gedung pertunjukan. Mendesain sebuah gedung pertunjukan kayak model teater. Itu kan ada konsep barisan dan deret. Oh iya, yaitu kembali lagi karena itu kan di waktu Pak. Yes, karena ketika project itu kan harus ada outputnya, siswa harus paham dulu materinya. Kan tidak mungkin Bapak langsung perintahkan membuat itu kalau anak tidak diajari barisan deret seperti itu kan. Nah itu masalah itu atau bisa juga gini ya, bisa juga kasih PPL tapi masalahnya ini yang menjadi masalah itu adalah bisa juga sebelum PPL Bapak membelajarkan bahasa deret dulu, terus nanti yang prakteknya itu untuk project misalkan seperti ini kan dua pertemuan. Ya, pertemuan sebelumnya kita ajari dulu. Ya. Pertemuan yang untuk ujian itu adalah untuk projectnya. Tapi masalahnya waktunya. Kan tetap Bapak harus mengupload video. Videonya kan berarti yang pertemuan yang itu yang 2 JP yang kedua. Nah nanti tentunya kan meyakinkan penilai pengujinya itu kan sulit juga. Karena mau nggak mau di pertemuan kedua Bapak akan langsung masuk ke dalam instruksi project yang dimana tahapan-tahapan sebelumnya akan terlewati. Ini sudah Bapak berikan di tahapan sebelumnya. Karena permasalahannya penilaian video PPL itu kan hanya untuk 2 JP. Yang pembelajaran sebelumnya kan nggak dinilai dong Pak. Itu masalahnya. Resikonya Bapak nanti di pembelajaran yang divideokan itu yang terkait itu tidak akan terlihat proses-proses yang lain. Ya, masalahnya itu saja sih Pak. Jadi Bapak, kecuali kalau Bapak mau membuat sebuah rancangan, mungkin nggak harus proyeknya nggak harus susah. Proyek tadi mungkin disederhanakan saja bisa. Coba sederhanakan sehingga nanti tidak harus
membuat gedung teater tadi. Jadi membuat proyek-proyek sederhana saja yang kecil-kecil gitu, yang kira-kira waktunya bisa pas untuk 2 JP, materi sebentar, plus itu loh Pak. Itu juga itu. Kalau Bapak bisa mendesain waktunya ya. Tapi sarannya proyeknya diganti. Proyeknya tidak seberat itu. Proyeknya ya ringan-ringan saja ya, waktunya bisa sebentar. Yang penting kan ada produk jadinya yang ditunjukkan loh. Ya Pak, gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak atas arahannya. Ya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi, silakan. Bu Siti Umayyah, silakan Bu. Baik Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak, kemarin kan saya menggunakan model kooperatif STAD. Nah itu saya bingung di pemberian reward, karena kemarin saya kan pemberian rewardnya hanya nilai saja sama hapus dari teman-temannya. Itu apakah boleh nanti pemberian rewardnya itu kalau saya pakai model yang sama, kita memberikan berupa coklat atau permen gitu Pak? Oh, nah kalau kemarin Ibu memberikan rewardnya apa? Berupa nilai Nilai atau aja Pak, nilai sama nilai? hapus dari teman-teman. Nilai kan sudah cukup tak Bu? Yang membuat Ibu menjadi masalah dengan nilai apa? Katanya harus masukan dari guru kamu itu ada pemberian yang lain Pak, misalkan kayak penilaian dari kelompok lain pakai aplikasi gitu Pak. Cuma saya kan belum bisa menggunakan aplikasinya. Ya itu kan saran toh Ibu. Saran Iya. kan istilahnya untuk supaya maksudnya meningkatkan siapa sebenarnya ya tidak harus seperti itu juga sih ya. Jadi yang penting membangun suasana reward di kelas, suasana yang suasana untuk membangkitkan motivasi itu sebenarnya tidak harus dengan permen dan itu tadi ya. Jadi istilahnya rewarding ketika misalkan dengan apa gestur terus ucapan ibu untuk meyakinkan anak supaya rewardnya nilainya bagus dan seterusnya itu juga sebenarnya cukup, tidak harus sampai memberikan seperti itu ya. Tapi kalau itu sebenarnya kan konteksnya kan sama saja, tidak ada konteks yang lain ya. Jadi konteksnya hanya variasi reward. Tapi kalau Ibu memberikan reward nilai, saya kira diberikan secara eksplisit nilainya 90 karena kamu bagus sekali hasilnya, saya beri nilai 95. Itu terus diberi tepuk tangan yang meriah satu kelas, sebenarnya sudah cukup itu. Sudah cukup memberikan motivasi untuk anak. Jadi tidak perlu sampai memberikan permen gitu ya. Jadi malah karena ya sama saja sih Bu, menurut saya sih tidak usah seperti itu. Terus kalau menggunakan aplikasi ya sama saja juga. Kalau Ibu malah seperti tadi yang saya katakan tadi pagi, jadi Bapak Ibu tidak usah terlalu kaku dengan aplikasi ya. Media tidak harus aplikasi, jadi nanti realistis saja ya. Bapak Ibu kan sudah mengalami di PPL di siklus 1. Masalah non teknis kan lebih banyak daripada masalah teknis ya. Ibu Bapak kan pasti kemarin merasakan ternyata persiapan yang tidak berhubungan dengan pembelajaran malah lebih berat daripada persiapan yang berhubungan dengan pembelajaran kan. Kuota, siapa yang mengamera, kameranya bagaimana, segala macam, kondisi ruangan, seperti itu malah lebih krusial. Jadi nanti Ibu semua realistis saja ya. Jadi kalau kemarin kesulitan dalam teknologi, Bapak Ibu bisa mengganti dengan model-model yang real, yang menarik ya. Ya tentunya resikonya Ibu Bapak menyiapkan dulu, ya membuat benda-benda yang menarik, kan masih ada waktu toh sekarang. Jadi saya kira tidak usah terlalu, karena juga tidak ada terlalu tuntutan teknologi sih ya.
Jadi kan teknologi kan bisa macam-macam. Jadi tidak harus Ibu memaksakan diri untuk penggunaan aplikasi kalau memang di sana kondisinya tidak memungkinkan. Nanti malah membebani diri sendiri. Karena kan siklus 1 kan juga Ibu sudah merasakan ya. Jadi saya kira pembelajaran menarik. Ya kalau misalkan ada saran seperti itu, ya Ibu coba bisa berargumen. Oh, saya memberikan motivasinya seperti ini kok. Dan ternyata siswa juga saya lihat sudah cukup bahagia dengan seperti itu. Artinya tidak perlu harus menggunakan reward yang berupa materi tertentu ya. Nah, sebenarnya saya juga itu bisa dijelaskan. Tapi ya saran kan tidak masalah sih Bu, namanya saran. Itu ya. Tapi kalau Ibu jalan saja dengan model itu saya kira sudah cukup. Jadi yang penting esensinya sudah dapat, yang penting dilaksanakan dengan maksimal sudah tidak masalah. Ya. Terima kasih Pak. Ya, makasih Ibu Bapak. Saya kira cukup nggih untuk sesi sore ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Besok pagi mungkin ancang-ancangnya kurang lebih besok langsung 3 JP Bapak Ibu ya. Hari Sabtu besok langsung 3 JP. Nanti untuk detailnya apakah mulai jam 7 atau setengah 8 nanti saya umumkan lagi. Ya jelas nanti langsung 3 JP. Agendanya presentasi Bapak Ibu. Presentasinya nanti untuk materi-materi tadi yang belum presentasi. Jadi masih ada sekitar 25 yang belum presentasi. Besok presentasi sebentar-sebentar. Semoga bisa presentasi semua sama 3 JP. Ibu Retno mau bertanya sesuatu? Singkat saja Bu. Bisa tutup. Bukan bertanya Pak, cuma mau izin mungkin besok agak terlambat takutnya masuk kelas karena ini Pak ada upacara memperingati Sumpah Pemuda di sekolah Pak, dimulai setengah 7. Mudah-mudahan sih nggak telat banget sih Pak ya, takutnya masih di perjalanan pulang gitu Pak. Ya, semuanya juga sama, ada agenda upacara besok. Sama Pak. Iya Pak, upacara sama Bapak. Sudah ada undangan semuanya. Setengah 7 sampai jam 7. Mulai siang apa mulai siang gimana? Sengaja Pak, siang. Siang ya? Tapi kalau pagi sih enaknya kita bisa diskusi ya Pak, jadi ini atau kalau pagi kira-kira yang available untuk semua jam berapa? Jam 8? Jam 8 sih. Jam 8. Jam 8 bisa kan? Jam 8 bisa ya? Jam 8 Pak. Jam 8. Jam 8 ya? 8 WIB ya Pak? Gimana? 8 WIB. 8 WIB Pak. WIB maksudnya? Kalimantan ya? Kalimantan Iya. Pak. Ya, jam Kalimantan jam berapa Kalimantan? Ya. 9 kalau Kalimantan. Bapak izin upacara dulu Pak besok Pak. Iya maksudnya jam 8. Kira-kira sudah selesai toh? Sudah Ya, insya Allah sudah Pak. Ya, Sudah Pak, insya Allah. Nanti silakan kalau telat-telat dikit jam 8.15, tapi kan nanti jam 8 sudah ada yang masuk toh semuanya ini ya. Baik Pak. Nanti enggak Insya Allah sendirian di ruang meet gitu loh maksudnya. Yang dari Kalimantan kayaknya udah ready Pak. Kalimantan dari Iya, 9 yang Kalimantan Ibu yang Kalimantan ya, Pak Wahab. Kalimantan itu Mama main-main. Telepon pertama besok ya. Kalau saya dari Jakarta Pak, jadi upacara dulu paginya. Ya. Begitu ya Bapak Ibu, sepakat jam 8 ya besok ya. Oke Pak, siap. Baik Pak. Baik Bapak. Nanti mohon disiapkan presentasi untuk sisa teman-teman tadi yang belum presentasi. Untuk besok kita presentasi sebentar saja untuk memperlihatkan hasil ya. Baik, saya kira cukup untuk sore ini. Terima kasih Bapak Ibu. Saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya call untuk semua ya.